Semasa menjadi wakil presiden, Yusuf Kala adalah arsitek perdamaian di bumi Aceh. Ia juga melakukan terobosan penting saat memutuskan mengkonversi minyak tanah ke gas LPG. Apalagi yang kemudian akan dilakukan JK bila menang pada Pilpres dan menjabat sebagai wakil presiden pada periode saat ini. Sebelum kita bicara tentang bagaimana apa yang mau dilakukan Pak JK nanti, kita bicara betul ya, tadi saya garis bawahi Bapak tidak akan jadi ketua umum Golkar lagi. Pertama, saya sudah pernah jadi ketua. Kedua, saya kira mungkin kalau insya Allah dipilih oleh rakyat terlalu sibuk untuk mengurus negara, kemudian biar banyak yang muda-muda untuk urus partai, banyak yang siap untuk itu, bahwa hubungan saya dengan partai pastilah bersahabat. Pasti akan bersahabat, oke. Betapapun tidak merasa dikhianati. Gitu. Enggak, tidak akan. Golkar itu baik dan itu mudah diajak berkomunikasi. Kalau Pak JK ngomong begini, maksudnya supaya kader-kader Golkar akan tetap memilih Pak JK untuk menambah suara ketika Pilpres ini. Masa ketua ini sekali lagi kader Golkar mau pilih membesarkan lawan. Jadi lah, pasti pilih Pak JK gitu ya. Oke Pak, kita bicara tentang banyak hal sudah dilakukan pada tahun 2004 ke 2009 itu. Kemudian kira-kira ya dengan Pak Jokowi sudah ada disebutkan tentang Pak Jokowi sih, PDI Perjuangan sudah menyebutkan ada Trisakti. Ya. Apa kata Bapak tentang itu? Trisakti itu saya kira itu sebenarnya suatu keinginan dari semua kita. Adakah orang Indonesia ini yang tidak suka bahwa ekonomi kita mandiri? Besar. Adakah di antara kita ini yang tidak ingin bahwa kita mempunyai pengaruh politik yang berdaulat, kita dimainkan asing? Tidak kan? Adakah di antara kita yang tidak setuju bahwa kita berkebudayaan yang berkepribadian? Tidak ada kan? Jadi pada dasar Trisakti itu bukan milik PDI saja, tapi seharusnya harus menjadi suatu kebangsaan, menjadi bagian daripada tujuan kita kebangsaan. Satu cara, bukan tujuan. Tujuannya tak kemakmuran, ya. Tapi cara kita mengelola kebangsaan kita antara lewat Trisakti ini artinya keseimbangan. Walaupun sebenarnya ini juga Pak Harto kan hampir sama juga. Pak Harto stabilitas, pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan. Itu juga sebenarnya. Yang mungkin satu filosofi yang pemimpin yang baik, sangat baik sekali. Secara filosofis ya, tetapi kemudian bagaimana menerjemahkannya ke dalam kerja? Karena kita punya masalah di depan kita dan dari masa lalu kita cukup banyak, Pak. Kalau kita bicara ekonomi, Gini ratio kita itu 0,41. 43? Atau 0,43 itu dari skala 0 sampai 1 kan? Iya, 0, itu berarti ketimpangannya tinggi sekali. Dan biasanya sebuah pemerintahan itu rubuh karena banyak rakyat yang lapar. Arab Spring itu terjadi pada 4,5. Jadi kalau lihat itu, kan pemerintahan baru harus bisa mendeliver. Walaupun kemarin sudah dideklar bahwa ekonomi kita adalah 10 besar dunia, size-nya. Tetapi kita mengalami Gini ratio seperti itu. Apa yang akan dibuat segera oleh? Bukan saja Gini ratio, itu betul bahwa saya bilang di mana-mana negara dia tidak berontak karena masalah pertumbuhan yang rendah, tapi dia berontak pada saat keadilan itu rendah. Gitu. Nah, tentu kita harus berbuat pada sesuai dengan kondisi apa yang kita hadapi. Siapapun yang memimpin bangsa ke depan dia akan menghadapi satu bangsa yang mempunyai kesulitan ekonomi yang rumit juga. Pertama, setiap pemerintah kan mempunyai dua kekuatan. Kekuatan yang pertama APBN-nya, anggarannya. Anggaran kita akibat didera oleh biaya rutin yang makin tinggi, didera oleh subsidi yang tinggi, kemudian pajak turun, mengakibatkan defisit tinggi. Anggaran akhirnya harus dipotonglah semua. Yang bisa dipotong karena pembangunan. Akhirnya pembangunan bisa macet pada tahun ini. Sehingga banyak yang perkirakan pertumbuhan kita hanya 4 lebih. Turun dari 6, 5, 4. Bisa terjadi seperti itu apabila tidak jadi. Kekuatan kedua kebijakan. Ya selama ini kan pemerintah terkesan takut mengambil kebijakan. Betul. Nah, akhirnya semuanya serba telat. Nah, kita harus mulai dari situ. Mulai dari kondisi itu menuju kepada suatu
prioritas, karena semua prioritas maka menjadi tidak ada prioritas. Kita tingkat ke pertanian. Bagaimana tingkat pertanian tanpa infrastruktur yang baik? Bagaimana kita tindakan industri tanpa listrik yang baik? Sekarang mati-mati lampu. Bagaimana itu tanpa pendidikan yang baik? Bagaimana tanpa kesehatan yang baik? Nah, artinya bangsa ke depan harus bekerja kompak dan serempak. Gitu kan. Nah, dengan menuju angka-angka yang dihadapinya seperti itu. Ekonominya harus tumbuh bersamaan dengan sosialnya supaya terjadi keadilan, bersamaan dengan katakanlah infrastruktur tumbuh bersama dengan pertanian, dengan industri, manufacturing, dengan segala macam itu. Pak JK, ini kan salah satu konstrain terbesar kita kan BBM dan subsidi. Saya ingat yang pernah berani menaikkan harga itu adalah Pak JK. Saya ingat waktu itu saya dengan ikut rombongan Pak SBY, saya ada di Amerika ketika video conference Bapak, pada saat ketika itu mau diumumkan atau tidak. Lalu kemudian Bapak waktu itu juga membuat konversi dari minyak tanah ke gas. Dan semua orang sekarang menggunakan itu. Menurut yang saya dengar dari berbagai ahli ekonomi, ini pemerintahan ini tidak ada satupun yang akan mau menaikkan harga BBM karena tidak mau mengurangi subsidi, dan itu kemudian akan jadi terus menerus jadi beban. Dan tidak populer begitu. Tidak populer. Apakah langkah Pak JK tentang ini? Saya istilahkan memindahkan subsidi. Memindahkan subsidi dari orang mampu ke tidak mampu. Siapa yang menikmati subsidi hari ini? Yang punya mobil kan? Betul. Berarti yang kita subsidi pada dasarnya orang yang mampu. Bahwa ada juga orang yang bus, ya. Tapi secara umum yang punya mobil lah yang menikmati subsidi yang sangat besar itu. Menimbulkan kemacetan. Jadi apakah orang mampu itu menikmati subsidi? Tidak juga. Karena membuat dirinya sendiri juga menderita. Karena memakai bensin makin banyak justru. Jadi tidak juga. Akibat semua orang akhirnya seperti itu. Maka kita harus pindahkan subsidi itu. Bagaimana caranya? Oke, subsidi kepada orang mampu, kepada subsidi jalan, kepada subsidi pengairan, kepada subsidi pertanian. Dipindahkan ke infrastruktur, begitu kan? Iyalah ya. Kalau supaya jangan orang pindahkan subsidinya. Hanya kan jalan, Anda lewati jalan tanpa bayar kan? Anda disubsidi juga kan? Ya. Jadi kalau Pak, satu hal yang kemudian saya tangkap dari tadi adalah infrastruktur. Itu yang paling utama. Kalau tadi Bapak katakan kalau semuanya prioritas maka jadi tidak ada prioritas. Semuanya penting, tidak ada lagi yang penting. Jadi kalau kita pilih 3 prioritas, apa? Kalau infrastruktur sudah jadi prioritas. Tujuannya dulu. Iya. Tujuannya ialah negeri ini harus efisien supaya bisa bersaing. Kedua, agar ada lapangan kerja untuk masyarakat sehingga pengangguran turun dan hasilnya kemiskinan yang baik. Nah, itu kalau itu caranya infrastruktur bisa berbentuk jalan, bisa bentuk energi, listrik dan sebagainya. Pengembangan manufacturing agar orang bekerja dan pengembangan pertanian agar orang mandiri. Oke. Semuanya hal itu sekarang pertanian juga kita masih impor banyak sekali. Impor garam, impor beras, saya baru dari Vietnam. Dan kemudian saya lihat tanahnya di sana tuh kecil-kecil juga sebetulnya, tapi kok bisa impor beras dari sana? Dulu 2008-2009 waktu sama arah kepada pertanian kemudian jalankan, kita kan swasembada 2 tahun. Betul. Tidak ada impor sama sekali. Negeri jalan. Itu 2008 ya. Saya tidak ada impor sama sekali. Untuk beras. Ya. Dan setelah itu kita bergerak ke gula pada waktu itu. Tapi ya saya tinggalkan pemerintahan, orang sedang impor lagi. Apa sebenarnya yang kemudian dilakukan pada saat itu? Saya tidak terlalu hanya perbaikan di 3 tempat. Pertanian itu kan cuma singkat aja. Bibitnya harus baik, pengairannya harus baik, pupuk harus tepat waktu, kemudian cara pertaniannya harus lebih disiplin. Itu aja diperbaiki, langsung naik 4 juta ton. Tanpa tidak perlu menambah lahan, jangan. Pak JK, ini soal kemiskinan. Data 30 juta penduduk masih miskin. Tapi dengan hitung-hitungan pendapatan $2 per hari. Kalau jadi kita naikkan jadi rata-rata miskin kita itu ukurannya $3, itu berkembang dari 30 juta bisa menjadi 50, bisa jadi 60 juta. Tidak berkembang $1. Oh, dari $1. Ya, kedua ke 1. Nah, 2 ke 1. Iya. Itu pertama memang. Tapi sebenarnya tidak salah juga karena begini. $1 untuk 5 keluarga artinya penghasilannya menjadi 60.000 per hari.
Betul. Jadi 60.000 kali 30 kan 1,8 UMR pas-pasan. Jadi memang kalau $1 itu pasti miskin karena itu UMR pas-pasan artinya Iya, kan. betul. Jadi karena itulah maka memang ukurannya sekarang $2. $2 itu artinya penghasilan orang kira-kira 3,5 juta satu keluarga itu. Pak JK, bangsa ini punya alasan nggak untuk miskin kita ini? Sebenarnya pasti ada saja alasannya karena ternyata kita banyak yang miskin ya. Jadi, tapi seharusnya kita tidak perlu miskin akibat kemampuan sumber daya manusia, pasar yang cukup, alam yang baik, mendukung seperti itu. Tapi dari semua negara dia boleh maju karena tanpa kekayaan, ada juga maju karena kekayaan, tapi yang bisa meyakinkan orang pasti maju ialah ilmu pengetahuan dan semangat. Oke. Semangat untuk maju. Kita akan kembali saat lagi ya Pak ya. Kami akan kembali untuk Anda.